Shalom semuanya. Nah, di video kali ini saya mau sharing ya tentang pacaran yang nggak sehat. Pacaran yang nggak sehat itu gimana sih? Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin belum pernah pacaran atau yang sudah pacaran ya. Tapi saya mau cerita yang khususnya yang masih belum pacaran terus mau memikirkan tentang pacaran itu seperti apa ya, atau yang nggak sehat itu yang kayak mana. Nah, ini saya cerita dulu kesaksian saya ya dulu. Sebetulnya bukan kesaksian, lebih ke pengalaman. Pengalaman saya waktu awal saya pacaran yang nggak sehat itu, jadi mantan saya itu ngajakin saya ke tempat-tempat yang lampunya remang-remang. Contoh tempat karaoke, kedua bioskop, ya kan, ketiga tempat-tempat yang mana lagi yang remang-remang. Ya jadi di situ pengaruh ya. Saya bukan menyalahkan tempatnya, enggak, tapi saya itu mau fokuskan gimana kita tuh bisa tahu ini pacar kita ini em, maunya tuh maunya tuh pacaran yang sehat atau enggak sih, seperti itu kan. Kan kelihatan gerak-geriknya dia bawa kita kemana. Nah, mantan saya itu bawa saya waktu itu baru awal-awal pacaran loh ya, baru ketemu gitu sudah dibawa tempat karaoke, ya kan. Mau kemana? Ke tempat karaoke. Ya saya mah iya iya aja, ikut-ikut kan, namanya belum mengerti. Tempat karaoke kan kita nyanyi-nyanyi terus lampunya diredupin, namanya cuma berdua teman-teman ya, berdua berdua, nggak ada orang lain di situ. Apa yang terjadi? Ya itu, jadi nafsunya meningkat, akhirnya mulai nyosor, bibirnya nyosor kemana lah, ya kan. Terus apalagi tahu-tahu dicium. Nah, itu hati-hati kalau sudah tanda-tanda seperti itu, berpotensi untuk mengarah ke seks bebas kalau diterusin. Jadi hati-hati teman-teman. Oke, hati-hati. Apalagi yang belum pacaran. Buat kalian yang belum pacaran juga penting banget ya untuk memilih calon pasangan hidup yang tepat, untuk memilih pacar yang tepat ya, untuk bisa mengalami hubungan pacaran yang sehat itu penting sekali. Jangan sampai mengalami pacaran yang gak sehat seperti yang saya alami dulunya. Oke. Nah, terus taunya gimana supaya sehat, ya kan? Kalau kita sudah pacaran nih, buat yang udah pacaran, yang pertama tahan nafsumu, teman-teman ya. Kita tahu batas nyentuh pasangan kita itu sejauh apa gitu loh. Nyentuhnya di mana juga nggak semuanya bisa disentuh ya. Kalaupun mau salaman ya nggak apa-apa, salaman kan misalkan habis ibadah, selamat hari Minggu ya kan, selamat ulang tahun, atau mau nyebrang dipegangin tangannya, masuk akal. Tapi kalau tujuan kita megang-megang ini sudah tujuannya mengarah ke arah nafsu, atau sudah memang bernafsuan, nah jangan sampai kita melakukan sentuhan itu ya, karena udah didasari nafsu atau eros ya. Nah itu dia, jadi hati-hati dan kita tahu batas kita waktu kita ketemu face to face. Oke. Yang kedua, dengan pasangan kita atau pacar kita, bangun doa pujian dan penyembahan bareng ya. Doa pujian dan penyembahan itu penting supaya hubungan pacaran kita itu lebih didominasi bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan, dibandingkan dengan pacaran yang gak sehat. Itu akan arah pembicaraannya lebih menjerumus ke arah yang berbau-bau seksual, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengarahkan hubungan pacaran itu ke arah pendekatan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga kekudusan, bagaimana caranya supaya kita tuh tetap bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita pun pacaran ya karena kita mau membangun hubungan yang kudus, hubungan yang sehat di dalam Tuhan. Itu mindset atau pola pikir seperti itu yang harus kita punya ya. Jadi kita juga perlu hati-hati kalau kita ngechat WA ya pasangan kita, contoh pacar kita ya, hati-hati dengan kata-kata, emoji yang mengarah ke seksual ya. Kalaupun mau ditanya, Kak gimana kalau emoji kissing, emoji love, well saya pun juga masih mencari tahu, tapi yang jelas kalau love ya I think it's okay lah, no problem. Kalau
emoji love. Tapi kalau emoji kissing, kalau saya sih pribadi ya, itu tanda cinta, tanda sayang, iya kan? Tapi itu hanya sebatas emoji. Cuma jangan sampai tanda emoji itu masuk ke dalam pikiran kita dan membuat pikiran kita itu jadi ngeres alias benapsuan, dipenuhi dengan pikiran-pikiran mesum. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar tanda kita sayang ke dia, I think no problem. I think it's okay. Gitu. Nah, beda halnya dengan ketika kita ketemu tatap muka gitu ya, kita bisa salaman ke dia atau kita bisa pegang tangannya. Itu pun juga jangan sampai tujuan kita tuh buat memuaskan hawa nafsu kita. Kayak kita tuh pegang mau meraba-raba, lama-lama yang diraba sampai kesini, lama-lama yang diraba udah kemana-mana. Nah itu, jadi kita perlu sadari tujuan kita buat melakukan sesuatu itu buat apa sih. Ya itu dia, jangan sampai pikiran kita itu langsung diisi dengan kemesuman, ngeras pikiran-pikiran seksual ya, padahal belum nikah, masih pacaran. Itu yang harus kita hindari, pikiran-pikiran negatif seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi, hati-hati dan kembali lagi ya, jaga kekudusan ya, bangun hubungan yang sehat dengan pacarmu. Karena apa? Ketika kamu memutuskan untuk pacaran, artinya kamu siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan atau jenjang selanjutnya. Kalau kamu dengan pacarmu memang sudah klop gitu kan, sudah oke nih, udah saling mengenal dan udah saling udah saling paham gitu, oke, kita mau lanjut. Nah itu persiapan loh, pacaran itu persiapan menuju tahap selanjutnya kan, pernikahan. Jadi jangan dibuat main-main, jangan sampai iseng kayak aku dulu. Tujuan pacaran buat iseng-iseng, ketemunya yang mau serius, padahal aku yang belum mau serius. Makanya pacaran lebih baik kalau kita sudah ready. Nah kalau untuk yang masih kuliah atau sekolah ya, yang SMA, SMP apalagi, kalau saranku jangan pacaran dulu, fokus dulu ke pendidikan kalian. Karena tujuan pacaran kembali lagi untuk mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Emang kalian menunggu berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu buat menikah dengan dia, dan belum tentu sama orang itu kalian nikahnya, ya kan? Kalau ada apa-apa di tengah jalan bagaimana? Nah itu dia, jadi pikirkan baik-baik, oke? Dan untuk yang kuliah juga, kalau memang sudah siap menikah, ya itu terserah Anda. Tapi kembali lagi, kalau memang masih sekolah atau kuliah, fokuskan dulu ke pendidikan Anda. Kemudian kalau sudah kerja, sudah ada uangnya, ya kan, nikah kan perlu uang juga, perlu duit. Abis nikah perlu duit juga dong, mau bayar listrik, bayar perlengkapan rumah, ya kan? Nggak pakai cinta doang. Nah itu yang dipikirkan. Jadi jangan sampai Anda bucin, saking bucinnya ditawarin nikah, mau, padahal masih anak sekolahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda masih mindsetnya seperti itu, pola pikirnya seperti itu, ya saya harap berubah gitu ya. Karena ini penting banget supaya kalian mengalami pernikahan yang harmonis, pernikahan yang saling mendukung satu sama lain, bukan pernikahan yang dipenuhi dengan huru-hara. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe video dan YouTube channel ini, Grace Erlinda. Tuhan Yesus memberkati.